Kurikulum Merdeka siap jadi kurikulum nasional di tahun 2024. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Kembali di channel Zona Guru, Zona Literasi dan Informasi seputar dunia guru Bapak Ibu. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas salah satu berita yang kami ambil dari salah satu media online cukup ternama dengan judul Kurikulum Merdeka siap jadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu sangat optimis kalau kurikulum Merdeka itu dapat diterapkan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSAKP Kemendikbudristek Anindito Aditomo menyatakan sebanyak 80% sekolah di semua jenjang di seluruh Indonesia itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kata Aninto dalam keterangannya di Jakarta, beliau mengatakan bahwa 80% sekolah di Indonesia sudah mengadopsi kurikulum Merdeka untuk menggantikan kurikulum sebelumnya. Nah, hal ini akan terus berkembang ya. Sejak awal mulai diterapkan tahun 2022 ya. Nah, saat kurikulum Merdeka kita kenaikan ya kepada satuan pendidikan ya, dikenalkan kepada satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya Anindito mengatakan bahwa proses implementasi kurikulum Merdeka itu mulai diterapkan secara bertahap ya. Mulai pada tahun 2020 ya. Kurikulum ini diuji coba pada 3.000 sekolah di Indonesia, termasuk di kawasan 3T Bapak Ibu ya. Kawasan yang tertinggal, kemudian terdepan dan terluar tentunya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya katanya Pak Anindito, pada tahun 2022 Kemendikbudristek itu membuka pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka kepada setiap satuan pendidikan dan hasilnya ya sebanyak 140.000 satuan pendidikan secara sukarela itu menerapkan kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk tahun ini kata beliau Kemendikbudristek itu kembali membuka pendaftaran yang menarik 160.000 satuan pendidikan. Sehingga secara total Bapak Ibu ya sudah lebih dari 300.000 satuan pendidikan sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Bahkan kata beliau, sebelum kurikulum Merdeka ini ditetapkan sebagai kurikulum nasional, data menunjukkan bahwa kurikulum Merdeka diterima dengan baik di satuan pendidikan, kata Pak Anindito. Nah, Bapak Ibu, ia juga memastikan bahwa kurikulum Merdeka itu akan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan ya untuk merancang kurikulum operasional yang sesuai dengan visi dan misi serta kebutuhan belajar para peserta didik sesuai dengan keanekaragaman di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi tergantung kepada satuan pendidikan masing-masing ingin seperti apa visi dan misinya. Sehingga Bapak Ibu dengan fleksibilitas tersebut itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, fleksibilitas kurikulum Merdeka menurut inisiatif ya atau keaktifan dan kepercayaan diri Ibu dan Bapak guru untuk merancang kurikulum operasional sendiri kata beliau. Nah, Bapak Ibu, guna mempermudah pendidik dalam menerapkan kurikulum Merdeka ya, Kemendikbudristek menyediakan berbagai contoh kurikulum operasional, kemudian modul ajar dan dokumen lainnya ya yang ada di platform Merdeka Mengajar ya, cukup banyak Bapak Ibu di sana ya. Contoh-contoh modul ajar ya, KOS, kurikulum operasional dan dokumen lainnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa
cek sendiri ya, ada ribuan bahkan jutaan itu ya sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan. Nah, Bapak Ibu, lanjut kata Pak Anindito, tidak ada kewajiban bagi satuan pendidikan untuk membuat dokumen-dokumen baru ya Bapak Ibu ya. Jadi kata beliau, guru-guru tidak diwajibkan untuk membuat dokumen-dokumen baru mulai yang dari nol ya. Karena perubahan kurikulum ini bukan soal administrasi kata beliau, tetapi perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, implementasi kurikulum merdeka juga disambut baik satuan pendidikan, kemudian kepala sekolah ya, dan seterusnya. Contoh kepala sekolah yang ada di salah satu daerah ya, dia mengatakan bahwa kurikulum merdeka itu memiliki perbedaan dengan kurikulum 2013 karena dia menyesuaikan dengan perkembangan zaman Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, menurutnya kurikulum merdeka memberikan ruang yang seluasnya bagi pendidik dan peserta didik untuk berkolaborasi dalam merancang pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga hasil yang ingin dicapai secara bersama-sama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, berkat implementasi kurikulum merdeka, anak menjadi senang ya katanya, kemudian guru menjadi tenang dan orang tua menjadi bahagia sesuai dengan moto sekolah ya. Kenapa anak-anak senang katanya? Karena mereka dilibatkan dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai dengan tahap asesmen yang dahulu tidak seperti itu kata Pak Baharudin ya di salah satu sekolah. Kemudian Bapak Ibu dimanapun Anda berada, lanjut kata beliau, dia mengatakan inti dari implementasi kurikulum ya adalah agar pembelajaran itu disesuaikan dengan tingkat kompetensi peserta didik di setiap kelasnya. Jadi di setiap kelas itu tentu berbeda-beda kemampuan dan kompetensi siswa sehingga perlu adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, dalam setahun terakhir ini ya, para guru juga memiliki rapor masing-masing untuk mengetahui progres dari implementasi kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita tahu di mana kelebihan yang perlu kita tingkatkan dan di mana kekurangan sekolah yang perlu kita perbaiki melalui rapor pendidikan tersebut. Nah, Bapak Ibu, jadi kurikulum merdeka itu dirancang sedemikian rupa agar anak-anak lebih nyaman ketika belajar. Kemudian Bapak Ibu tidak dipaksa buru-buru untuk menguasai suatu pelajaran katanya. Ya. Nah, dalam kurikulum merdeka ini memang anak-anak tidak dipaksa ya untuk menyelesaikan banyak kompetensi ya. Tetapi mereka diharuskan untuk menguasai ya. Misalkan kompetensi A, jika anak itu tidak menguasai maka kompetensi itu yang harus diulang sehingga dia kompeten di kompetensi tersebut dan seperti itu. Sehingga di dalam kelas itu anak-anak pasti punya kompetensi yang berbeda-beda. Ada anak A yang memiliki kompetensi yang bisa dicapai dalam semester, kemudian ada anak B yang hanya beberapa kompetensi yang bisa mereka kerjakan atau laksanakan di semester ini. Nah, seperti itulah yang diharapkan oleh kurikulum merdeka ya, pembelajaran disesuaikan dengan minat dan bakat siswa ya. Baik Bapak Ibu, ini salah satu berita ya yang kami bisa sampaikan dalam video ini yaitu tentang kurikulum merdeka siap jadi kurikulum nasional di tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka yang sudah Bapak Ibu laksanakan di sekolahnya? Silakan ditulis kolom komentar, mungkin kita bisa diskusi dan bisa mengetahui perkembangan dan bisa mengetahui bagaimana sih kurikulum merdeka di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Demikian Bapak Ibu, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.